Ya, salam Bapak Ibu. Kita sekarang akan membahas pertanyaan juga dari seorang ibu. Bahkan kayaknya nih 99,9% yang bertanya ibu semua. Di UE sebelumnya ada sih yang Bapak. Oke, saya baca. Saya istri dengan 3 anak. Oh, sama dengan sebelumnya 3 anak juga. Tapi menikahnya suami ada Will, wanita idaman lain, sudah berlangsung selama 5 tahun. Sudah sering ditegur, dan saya sudah keluar dari rumah, dia minta maaf kepada saya dan orang tua saya, tapi ya kambuh lagi. Wah, ini ibunya sudah menggunakan ilmu yang sempat saya sarankan tadi. Tinggalkan. Kalau cari, suruh minta maaf. Gitu ya. Ini sudah ini ya. Ibunya udah meninggalkan, tapi terus kambuh lagi. Setiap hari berdoa, wah ini suaminya ikut ini, tiap hari doa kejawen, doa agama lain, ikut bahkan puasa kegelapan, memberi makan sesaji. Wah, ikut istilahnya ya, istilah Kristen ikut okultisme. Suami tidak peduli dengan anak dan masih serumah tapi tidak pernah tegur sapa. Masih serumah tapi nggak tegur sapa. Sudah tidak pernah memberi nafkah batin. Wah, kalau istilahnya itu nafkah batin. Saya pikir apa itu nafkah batin? Sudah tidak berhubungan suami istri secara seksual. Saya bikin gamblang pertanyaannya ya. Selama 5 tahun. Wah, bukan waktu yang singkat. Karena suaminya terlibat seperti ini. Oh, ini yang di WA sekarang saya ketemu lebih rinci dan lebih panjang, tapi ya intinya itu ya. Teriak kejawen. Tahun ini nyambung, saya ketemu filenya. Tahun ini 2021 awal tahun orang tua saya meninggal. Nah, orang tua si ibu ini. Sebelum orang tua meninggal dipanggil Tuhan, anak-anak itu orang tuanya yang mengurus. Sehingga ibu ini bisa bekerja. Tapi karena Bapak Ibu dipanggil Tuhan, nah sekarang ibunya tambah lagi pekerjaan yang lebih banyak ngurus anak-anak. Jadi 5 tahun suaminya tetap will terus, kondisi seperti itu, dia jujur, saya sudah capek Pak. Saya sudah berdoa, sudah berpuasa, sudah bergumul dengan Tuhan, tapi sepertinya tidak ada perubahan. Saya down sekali. Mohon solusinya. Oke, silakan Pak Haryono. Ya, saya patut ikut prihatin dengan kondisi ibu ini ya, Pak Jarot. Ya. Karena segala jalan sudah ditempuh menurut saya. Sudah melakukan saran tadi yang juga Pak Jarot sampaikan saat menanggapi kasus yang pertama tadi. Tapi saya melihat di sini tampaknya belum membuahkan hasil seperti yang menjadi harapan ibu tersebut. Nah, dalam situasi yang pelik ini, ya tetap saya menyarankan ibu sedapat mungkin pertahankan dulu rumah tangga ibu. Nah, saya kurang begitu tahu latar belakang suami atau bapak. Apakah dia di dalam Tuhan atau mungkin dia ya campur. Kalau dilihat kasusnya kan terbawa tanda petik istilah Robi Sugara, WW Gombel tadi, Will. Kemudian terlibat juga dalam praktek-praktek istilah Pak Jarot okultisme. Praktek-praktek kuasa kegelapan. Sepertinya bukan anak Tuhan, Pak, karena kalau saya baca ini ngilmu paranormal. Iya. Ya, sembahyang Islam diikuti, kejawen diikuti, kelahiran weton ya diikuti, sesaji setiap malam memberikan sesaji kepada kuburan yang ada di samping rumah. Jadi kayak kejawen okultisme. Kayaknya bukan anak Tuhan, Pak. Iya, betul. Ya, tadi makanya dari awal ketika ibu kenal calon suami ini, apakah dia sudah di dalam Tuhan atau bukan sama sekali gitu kan? Bisa jadi ketika
dulu anak Tuhan, tapi setelah menikah ternyata dia ikut terbawa arus pola hidup ke dunia kegelapan itu sehingga imannya menjadi pudar kan begitu si suami ini. Tapi dalam hal ini ya sampai yang ketiga tidak lagi memberi nafkah batin, istilah Pak Jarod tidak lagi disentuh, ya melakukan kewajiban sebagai suami istri tidak lagi dijalankan. Nah, tetap dalam situasi seperti ini pun ya ibu sedapat mungkin pertahankan dulu. Saya percaya sekeras apapun hati suami ini, ya kalau kita bisa melayaninya dengan kasih, ya dengan cinta yang tulus, ya suami datang tetap dilayani dengan baik, disapa, ya dilayani makan, dilayani apa saja yang menjadi kebutuhannya, dengan cinta, dengan kasih seperti itu, ya pasti bisa luluh kok. Sekeras-kerasnya batu, ketika dia mendapat tetesan air, setetes demi setetes, tetes demi setetes, ya awalnya tidak berdampak apa-apa. Tetapi ketika ini terus-menerus dilakukan, lama-lama batu itu juga berlubang. Artinya ada dampaknya. Nah, jadi ada dua hal yang perlu ibu lakukan. Yang pertama, tetap kasih suami apa adanya. Terima dia apa adanya. Lalu yang kedua, ibu dengan anak-anak adakan sudah doa puasa bagus, ya doa puasa baik, ya saya percaya. Tapi mungkin juga perlu dalam hal ini mengadakan doa peperangan rohani, karena suami ibu terlibat dalam kegiatan okultisme ini. Makanya roh-roh ini yang harus diperangi dalam doa peperangan itu. Patahkan segala pekerjaan kuasa gelap, pekerjaan iblis yang sedang menguasai suami ibu ini. Ya, doa puasa tetap lakukan, lalu doanya masuk doa peperangan. Jangan doa minta-minta, doa permohonan. Tapi doa peperangan untuk supaya kuasa kegelapan yang sedang merasuki menguasai suami ibu, itu bisa ditaklukkan, dipatahkan. Ya. Jadi ada dua hal menurut saya yang harus ibu lakukan. Tetap terima suami apa adanya, mengasihi dia dengan tulus, dengan sungguh-sungguh, bukan karena terpaksa. Ya. Yang kedua, bersama anak-anak, apalagi anak sudah tumbuh dewasa, tumbuh besar, ya doa puasa sekaligus masuklah dalam doa peperangan. Saya percaya Roh Kudus pasti bisa memberikan kemenangan bagi ibu. Ya, jadi seperti itu. Jangan down, jangan putus asa meskipun ini saya tadi katakan persoalannya kasusnya pelik, ya. Tapi tidak ada jalan tertutup bagi Tuhan. Ya, sesulit apapun pasti akan ada jalan keluarnya. Toh kita percaya 1 Korintus 10 ayat 13 berkata bahwa pencobaan, persoalan pergumulan yang kita hadapi itu adalah pencobaan yang biasa, ya, yang lazim, yang biasa. Dan ketika kita dicobai, yakin Tuhan itu setia menyertai, mendampingi dan menolong kita, memberikan jalan keluar, ya, dengan ajaib, dengan caranya pada waktunya, ya, karena Tuhan itu setia dan adil. Dan percayalah, di situ kita akan alami justru kuasa, kemenangan, dan kemuliaan bersama Tuhan. Kalau saya pandangannya seperti ini, Pak Jarod silahkan menambahkan dari sisi yang lain. Ya, terima kasih, Pak. Ya, saya setuju untuk doa peperangan, dan karena ini terlibat okultisme atau kuasa kegelapan, ada baiknya, ya kalau anak-anak sudah lahir baru, tentu itu juga doa yang luar biasa, ibu dan anak-anak. Tapi boleh juga ibu, anak-anak, ditambah dengan hamba Tuhan. Jadi bisa secara berkala, atau paling enggak ya ketika ke gereja, atau pergi ketemu hamba Tuhan. Tapi ada baiknya memang sebenarnya hamba Tuhan tertentu saja ya, karena supaya masalahnya nggak nyebar kemana-mana. Jadi seorang hamba Tuhan yang ibu percaya, dia tidak cerita kemana-mana, karena kadang gini, kalau cerita kemana-mana nanti suami tahu bahwa ceritanya beredar di gereja itu, malah dia nggak mau ke gereja. Jadi, tapi seorang hamba Tuhan, seorang yang sungguh-sungguh dalam Tuhan dan mau ikut mendukung dalam doa peperangan ini. Nah, dari saya memang jelas
Kalau sudah sampai ngilmu macam-macam, itu terlibat dalam kuasa kegelapan. Walaupun tadi Ibu menambahkan lewat chat private ke saya, nikahnya secara Kristen. Jadi sebelumnya ya Kristen, nikah secara Kristen, tapi begitu sudah menikah, ngikuti aliran orang tuanya. Ya, kayak saya ini orang tua saya ya begitu. Orang kakek saya, bapak saya itu pernah jadi dalang. Dalang itu yang kalau di wayang kulit itu dalang gitu ya. Nah, hampir semua dalang itu ya semi dukun sebenarnya. Punya pusaka, punya keris, punya jimat. Kalau Kamis malam bukan tidur di rumah, berendam di sungai supaya bisa duduk bersila, bercerita sepanjang malam dan nggak sakit, kakinya nggak geringging-geringging, punggungnya nggak capek-capek gitu ya. Nah, kalau sudah terlibat dalam kuasa kegelapan, maka wanita itu adalah dampak sampingannya. Kalau mau baca di Alkitab itu Roma pasal 1. Roma pasal 1 itu ayatnya kira-kira begini. Mereka menyembah Allah yang bukan Allah dan menggantikan Allah dengan aneka makhluk ataupun patung binatang yang menyerupai Allah tetapi bukan Allah. Bahkan bisa juga agamawi. Jadi mereka menyembah Allah yang padahal bukan Allah. Nah, di bawahnya ayat-ayat itu dikatakan, maka aku, hanya huruf besar, Tuhan, menyerahkan pikiran mereka pada pikiran yang terkutuk. Sehingga mereka birahi satu dengan yang lain. Bahkan itu birahinya bisa laki dengan laki. Jadi penyimpangan seksual akibat penyembahan berhala. Untuk kasus seperti ini, maka solusinya hanya satu, tidak ada yang lain, suami memang harus bertobat dan lahir baru. Karena ini masalahnya berakar dari masalah roh. Kalau misalnya suami saya pelayanan, Pak, tapi dia selingkuh dengan WL-nya. Pelayanan lagi. Dulu dipakai Tuhan luar biasa, Pak, ngusir setan bakal jimat. Loh kok selingkuh? Itu bukan kebutuhan, itu bukan masalah roh. Mungkin masalah jiwa. Karena dengan pelayanannya sibuk ke sana kemari, lalu dia boleh menjumpai kok WL-nya support banget atau pendoa syafaatnya supporting banget, nggak seperti istri saya nggak support, malah saya khotbah dikritik dan seterusnya. Itu masalah psikologis. Itu masalahnya selesai gampang. Begitu dia sadar ya putus. Atau orang selingkuh karena masalah daging. Suami dengan hormon testosteron yang banyak, seminggu butuh 5 kali, sama istri dikasih sebulan sekali. Ya dia akan selingkuh tapi nggak cinta sama yang diselingkuhi. Dia kayak, saya pernah ketemu orang model begini, saya cinta istri saya kok Pak. Lah kok kenapa selingkuh? Loh saya nggak selingkuh. Tapi berzinah sama perempuan. Iya Pak, kayak kencing aja kok Pak. Keluar ya sudah. Aku nggak ada hubungan apa-apa sama dia. Bahkan tadi malam dengan siang, kalau yang aku main tadi malam Pak, siang ini aku ketemu di jalan, aku udah lupa Pak rupanya Pak gitu. Aku nggak inget-inget rupanya, ngapain diinget-inget Pak gitu. Wong saya setia sama istri. Aku tuh cinta istri saya kok Pak. Cuma saya ini punya kebutuhan lebih sering. Nah itu selingkuh levelnya daging. Itu kalau diseimbangkan selesai masalahnya. Suaminya bisa diturunkan, mengurangi ritme bisa. Nanti masuk ke YouTube, ketik ritme seksual Jarod Wijanarko, itu bisa diseimbangkan. Yang banyak diturunkan, yang sedikit dinaikkan, selesai. Nah, tapi kalau masalah roh, di mana orang penyimpangan seksual, libidonya jadi kuat, akibat roh-roh kegelapan. Nah, ini memang doa puasa, peperangan, dengan target yang jelas, setelah didoakan, segera masuk PI pribadi. Sampaikan mengenai kebenaran. Kayak Ratu Esther, dia puasa 3 hari. Setelah puasa 3 hari, hari keempatnya, dia menghadap raja, supaya kalau dia ngomong, raja nggak marah. Memang waktu itu ngomongnya bukan soal PI pribadi, tapi esensinya sama. Mau bicara sama suami, di mana suami, waktu itu raja bisa marah, bahkan bisa dihukum mati, kalau seorang wanita, walaupun istrinya sendiri, bukan permaisuri atau permaisuri pun, hadir dalam pertemuan laki-laki. Karena budaya waktu itu kurang ajar banget. Tapi kalau dia kasih tongkat karunia, dia boleh bicara. Nah ini artinya berbicara yang resiko. Wah kalau saya bicara, ntar suami saya ngamuk gimana ya? Bisa, karena orang kesetanan. Gimana nggak kesetanan? Dia menyembah setan, okultisme. Maka doanya udah bener, puasanya udah bener. Nah sekarang coba, Pak saya mau puasa 7 hari, Pak. 3 harinya penuh, hanya minum aja. Tapi nggak makan. Atau ngajak anak juga. Begitu selesai puasa, Pak, saya akan bicara. Nah, selama puasa, itu pergumulannya termasuk begini. Tuhan, beri saya hikmat di lidah saya ini, Tuhan. Ngomong apa ya? Ngomong begini, jangan ntar kesinggung. Atau gini aja. Aduh, atau saya bilang,
aku tuh cinta banget sama kamu. Aku tahu pasti masuk surga sama anak-anak. Tapi kamu masuk surga apa enggak? Aku enggak tahu. Aku bukan yang punya surga. Tuhan yang punya surga. Tapi Tuhan memberitahu caranya masuk surga. Aku tuh sayang banget sama kamu sampai saya tuh mikir bukan cuma di bumi ini loh. Di surga pun aku mau bareng-bareng sama kamu. Minta Tuhan beri kata-kata yang intinya ibu sayang banget sama suami. Dan sayangnya itu kekekalan. Nah, cuma Pak, aku tuh ragu-ragu. Kalau kamu tidak ikut Tuhan saya, apa kamu tuh masuk surga? Kamu nggak perlu jawab sekarang. Kamu renungin, karena aku juga merenungkan berhari-hari untuk bicara seperti ini. Kamu renungin sungguh-sungguh. Nah, oke ya, dia ngomong apapun resikonya, balik puasa lagi. Jamah hatinya. Kalimat yang diucapkan yang udah kalimat itu kata demi kata ibu pilih, ibu gumulkan dalam doa. Saya percaya ada kuasa dalam kalimat-kalimat yang dipersiapkan. Amin. Jadi itu Tuhan bisa pakai mulut ibu berbicara. Dan itu saya sarankan begitu dan saya doakan ibu ya untuk boleh melangkah dengan cara ini. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati, Tuhan memberi kekuatan. Kalau seandainya satu kali belum berhasil, masih ada kesempatan lagi. Tapi beberapa orang melakukan dan mereka melihat jalan Tuhan, mereka melihat kuasa Tuhan, mujizat masih ada, Tuhan betul-betul ada. Tuhan tidak mencobai melebihi kekuatan. Mungkin kekuatannya untuk satu kali menghadap seperti ini, mungkin 2 kali. Ratu Esther sekali menghadap, dia diterima, dan Raja mengambil keputusan. Walaupun tidak langsung membela, tapi memberikan hak kepada orang Yahudi untuk membela diri. Keputusan bisa macam-macam, tapi saya berdoa, ibu dipakai Tuhan untuk merebut suami dari kuasa kegelapan. Tuhan memberkati. Amin.